Diawali oleh hamparan pantai yang indah, ombak berkejaran pelan di bawah langit yang tenang, sementara angin laut membawa suasana yang terasa damai. Di tengah pemandangan itu, seorang pria muda bernama Connor tampak berlari menyusuri bibir pantai, menikmati pagi yang seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Langkahnya terhenti ketika pandangannya jatuh pada seorang wanita bernama Merlin yang berdiri di tepi laut dengan rambut yang digerakkan angin, seakan menjadi bagian dari pemandangan itu sendiri. Tak lama kemudian Merlin berjalan keluar dari air dan tanpa sengaja bertemu dengan Connor. Percakapan sederhana pun mulai terjalin, diawali oleh Merlin yang berkata bahwa air laut terasa jauh lebih dingin dari yang ia bayangkan. Dari obrolan ringan itu, suasana perlahan menjadi hangat. Connor memuji kecantikan Merlin dengan nada malu-malu, sementara Merlin menanggapinya dengan senyum tipis yang sulit dilupakan. Percakapan mereka semakin akrab saat Connor memperkenalkan dirinya sebagai seorang pustakawan. Hal itu langsung menarik perhatian Merlin yang mengaku sangat menyukai buku dan sering menghabiskan waktunya di antara halaman-halaman cerita. Di tengah suara ombak yang terus bergema, pertemuan singkat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang belum sempat diberi nama. Pada akhirnya mereka harus berpisah. Namun sebelum pergi, Merlin sempat mengingatkan Connor bahwa suatu hari nanti mungkin saja ia akan datang mengunjungi perpustakaan tempat Connor bekerja. Kalimat sederhana itu meninggalkan kesan hangat, seperti jejak kecil yang tertinggal di pasir sebelum ombak perlahan menghapusnya. Чем могу помочь? Да, это я. Beberapa hari kemudian Merlin kembali muncul, kali ini di perpustakaan tempat Connor bekerja. Suasana ruangan yang tenang dipenuhi aroma buku-buku lama dan cahaya redup yang jatuh dari jendela, seolah menjadi tempat yang pas untuk mempertemukan mereka sekali lagi. Saat melihat Merlin datang, Connor tak bisa menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. Percakapan mereka terasa lebih akrab dibanding pertemuan pertama di pantai, seakan jarak di antara mereka perlahan memudar tanpa disadari. Connor kemudian bertanya buku seperti apa yang sedang dicari Merlin. Dengan nada tenang, Merlin mengungkapkan bahwa ia tertarik pada buku-buku bertema misteri. Jawaban itu cukup mengejutkan Connor, karena tidak banyak pengunjung yang mencari cerita semacam itu. Meski begitu, ia tetap membawa Merlin menuju ruangan penyimpanan buku di bagian dalam perpustakaan, tempat rak-rak tinggi berdiri sunyi seperti menyimpan ribuan rahasia lama. Di antara lorong buku yang sunyi itu, percakapan mereka kembali mengalir ringan. Connor lalu bertanya lebih spesifik tentang jenis misteri yang ingin dibaca Merlin. Dengan lembut, Merlin mengatakan bahwa ia ingin mencari buku mengenai misteri kematian di pantai. Kalimat itu membuat Connor terdiam sejenak, merasa heran sekaligus penasaran. Namun, sebagai pustakawan, ia sadar bahwa setiap orang memiliki ketertarikannya sendiri dan ia tak berhak membatasi rasa ingin tahu siapapun. Sebelum Connor turun ke lantai bawah untuk mengambil beberapa buku lain, Merlin sempat berkata pelan bahwa ia ingin bisa berbicara dengan Connor sepanjang hari. Ucapan itu terdengar sederhana namun cukup untuk membuat suasana menjadi hangat. Connor hanya membalasnya dengan senyum kecil yang sulit disembunyikan. Tak lama kemudian Merlin turun ke meja kasir untuk membayar buku-buku pilihannya. Saat ia mencoba memberikan tip kepada Connor, pria itu dengan sopan menolaknya. Namun Merlin tetap memaksa mengatakan bahwa uang itu penting untuk Connor dan berharap ia menggunakannya untuk sesuatu yang benar-benar berarti. Setelah Merlin pergi dan suasana perpustakaan kembali sunyi, Connor memperhatikan lembaran uang yang tadi diberikan kepadanya. Di sana dengan tulisan kecil yang rapi, Merlin ternyata meninggalkan nomor kontaknya. Sebuah isyarat sederhana namun cukup untuk membuat hari Connor terasa berbeda, seperti halaman baru yang perlahan mulai terbuka dalam hidupnya. Beberapa hari berikutnya, Connor tampak menemui seorang polisi. Terlihat bahwa kemungkinan Connor dalam pengawasan polisi sejauh ini, namun entah apa masalahnya.
Tapi polisi itu sebelum pergi ya terus mengingatkan Connor untuk tetap berhati-hati karena suatu saat ia akan menemukan apa yang dicarinya sejauh ini. Да? Connor akhirnya memberanikan diri menelpon Merlin. Dengan nada gugup yang berusaha ia sembunyikan, Connor mengajak Merlin untuk bertemu kembali. Namun di seberang telepon, Merlin menjelaskan bahwa saat ini ia sedang bersama putri tirinya menunggu suaminya pulang. Mendengar hal itu, Connor langsung terdiam. Ia cukup terkejut karena baru menyadari bahwa Merlin ternyata telah memiliki seorang suami. Selama ini Connor mengira Merlin adalah wanita yang hidup sendiri, menyimpan kesepian di balik tatapan tenangnya. Merlin seolah memahami kebingungan Connor. Dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa suatu hari nanti saat mereka bertemu, ia akan menceritakan semuanya tentang keluarganya. Kalimat itu meninggalkan rasa penasaran yang menggantung di benak Connor, seperti ombak yang terus kembali meski pantai mencoba melupakannya. А что ты делаешь после работы? Скорее всего, да. Beberapa hari kemudian, saat Connor sedang berbincang dengan rekan kerjanya Kim, tiba-tiba Merlin datang ke perpustakaan bersama putri tirinya. Kehadiran Merlin seketika menarik perhatian Kim. Wanita itu segera memperingatkan Connor bahwa Merlin bukanlah sosok yang baik. Kim mengaku pernah mengenal Merlin dari kelompok senam yang sama, dan dari sana ia mendengar berbagai cerita tentang dirinya. Namun Connor tidak begitu memedulikan ucapan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melihat kesalahan apapun pada Merlin. Di matanya Merlin tetaplah wanita yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Sosok yang perlahan tumbuh menjadi gambaran wanita yang selama ini ia impikan. Connor kemudian menghampiri Merlin dan menyapa putri tirinya dengan ramah. Setelah itu ia membawa Merlin menuju lantai bawah perpustakaan untuk melihat buku yang katanya ingin dicari. Mereka berjalan di antara rak-rak tinggi yang sunyi, ditemani aroma kertas lama dan cahaya redup yang jatuh di sela lorong buku. Namun perlahan Merlin mendekat ke arah Connor dan dengan jujur mengakui bahwa ia sebenarnya tidak datang untuk mencari buku. Ia datang hanya untuk bertemu dengannya. Kalimat itu membuat jarak di antara mereka seakan runtuh begitu saja. Di tengah kesunyian perpustakaan, di antara ribuan buku yang menyimpan kisah tentang cinta, kehilangan dan rahasia manusia, keduanya akhirnya tenggelam dalam romansa yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Rak-rak buku tua menjadi saksi dari perasaan yang perlahan tumbuh, meski mereka tahu hubungan itu berdiri di atas sesuatu yang rumit. Мэрилин! Уже иду. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Kita lanjut di episode kedua. Sampai jumpa.